Hai, jumpa dengan kami, channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini 1 April 2020, artinya sudah sekitar 1 bulan kasus corona merambah negara kita. Ada baiknya kita mengevaluasi perjalanan 1 bulan ini. Yang pertama adalah tingkat atau angka kematian. Angka kematian yang tadinya diremehkan sekitar 2%, ternyata pada data terakhir 31 Maret 2020, angka kematian di Indonesia terkait dengan kasus COVID-19 adalah 8,9. Artinya 4 kali lebih besar daripada angka kematian yang diasumsikan. Sekali lagi, artinya 4 kali lebih besar dari angka kematian yang diasumsikan atau diremehkan sebelumnya. Padahal dalam waktu itu, dalam perjalanan itu, sudah ada upaya untuk mendatangkan pencegahnya, obatnya, seperti Avigan. Kemudian yang sangat kontroversi adalah kloroquine. Nah, layak dipertanyakan mana efektivitas kedua obat tersebut. Karena memang pada pemberitaan-pemberitaan internasional bahwa Avigan hanya efektif pada kasus-kasus di mana virus belum bereplikasi. Sedangkan kloroquine adalah obat malaria yang menurut logika kedokteran atau logika farmasi belum tentu efektivitasnya akan bekerja dengan tepat. Karena spesifikasi reseptor dari virus dengan Plasmodium itu tentu saja berbeda. Itu yang pertama tentang tingkat kematian. Yang kedua, penyebarannya. Kita harus betul-betul sadar bahwa tanpa dikunci Jakarta, rakyat berbondong-bondong mudik. Dan itu sudah terbukti menciptakan zona merah di daerah. Nah, apakah kita akan membiarkan hal ini terus? Tergantung dari keputusan penguasa. Yang pasti, kalau Jakarta dikunci, yang diuntungkan adalah daerah. Beredar misalnya di Wonogiri 25.000 pemudik atau kurang lebih 25.000. Katakanlah ada 200 kota di Indonesia. Saya ulangi, katakanlah ada 200 kota di Indonesia. Maka akan ada 5 juta orang yang sudah keluar dari Jakarta. Ini tentu saja akan menguntungkan Jakarta yang bisa mengambil jarak dengan lebar, dan juga kalau ada hal-hal yang mendesak, Jakarta terkurangi bebannya. Jadi jelas bahwa tidak dikuncinya Jakarta, yang rugi adalah daerah, bukan Jakarta. Jadi para anti lockdown jangan sampai salah. Bukan Jakarta yang mendapat keuntungan kalau di lockdown, tapi justru dekan Gubernur DKI Jakarta untuk melockdown dan mau menanggung penduduk yang dari luar kota Jakarta. Ini layak untuk diapresiasi setinggi-tingginya. Nah, oleh karena itu jangan bebani Gubernur DKI Jakarta dengan isu-isu yang tidak pada tempatnya. Kita bukan lagi sedang berdiskusi politik. Kita bukan sedang berkampanye, tapi kita sedang mencegah rakyat untuk tidak meninggal, untuk tidak mati, dan tidak makin banyak yang meninggal di daerah. Ini yang harus kita tekankan. Saatnya kita harus berpikir first thing first. Ada skala prioritas. Betul, pembelajaran disiplin bagus.
pembelajaran untuk berdemokrasi bagus. Tapi saat ini bukan tempatnya. Saat ini bukan waktunya untuk membicarakan yang semacam itu. Saat ini yang dipenting adalah eksekusi yang cepat dan tepat. Eksekusi dari eksekutif yang tepat dan tepat dengan telah merambahnya virus COVID-19 ini ke daerah-daerah. Oleh karena itu, saya berharap jangan bermain kata dengan berbagai kalimat-kalimat, dengan berbagai istilah-istilah. Yang penting titik dikunci yang sudah merah. Intinya itu. Yang sudah merah dikunci. Jakarta, Bogor, Tangerang yang sudah semakin merah bukan untuk dipermainkan dengan kata-kata. Action dengan logika kedokteran agar pendarahan tidak kemana-mana. Apakah kita ingin seluruh Jawa menjadi merah? Seluruh Indonesia menjadi merah? Kemudian banyak yang meninggal. Dan itu artinya banyak peluang untuk penduduk Cina datang. Karena mereka memang penduduknya miliaran. Apakah itu? Apakah ini yang akan kita cari? Memberi peluang untuk Cina masuk, TKA masuk, karena kita sudah kehilangan sumber daya. Apakah ini? Jadi coba perhatikan, pakai logika kedokteran, kemudian kunci, udah istilahnya apapun silahkan. Tapi yang penting kunci tidak ada pemindahan atau pendarahan kemana-mana. Itu intinya. Jadi sekali lagi, di 1 April ini ingin saya tegaskan bahwa pertama, perjalanan 1 bulan COVID-19 di Indonesia ini cukup mendapat peluang. Karena kebijakan yang tidak tepat dengan berbagai alasan non-medik mereka dahulukan, tetapi alasan medik dikesampingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang kita lakukan kadang-kadang hanya karena kepanikan. Kita memberikan sesuatu, alat tes rapid, padahal dunia sudah ingin mengembalikan ke Cina. Apakah kita hanya ingin menjadi juru penolong bagi Cina untuk memberi alat-alat yang sudah diupgrade oleh negara-negara lain? Demikian juga dengan obat. Kita mestinya tidak gegabah untuk mencari obat yang tidak pada tempatnya, yang belum teruji. Yang ketiga adalah hendaknya kita melakukan sesuatu dengan skala prioritas yang tepat. Bukan saatnya kita untuk melakukan pembelajaran disiplin dan sebagainya, tapi kita perlu action, eksekusi yang cepat dan tepat agar penularan tidak semakin mambrah-mambrah. Kita bukan negara himbauan, kita negara hukum. Jadi tetapkan peraturan yang sesuai dan lakukan dengan istiqomah. Dan yang keempat adalah bahwa kita jangan memutarbalikkan fakta. Sebagai bangsa yang sedang mengalami, coba kita sebaiknya saling mendukung. Jangan karena lain politik kita menghadapi musibah negara kita hanya dengan birahi politik kita. Seolah-olah kalau ada seseorang yang berbuat rame-rame diserang, padahal dia sedang melakukan sesuatu yang mungkin lebih baik daripada yang lain. Itulah yang saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa memarahkan telinga Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.